Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian bisa paham sepenuhnya materi yang ada di dalamnya. Adapun pada kesempatan kali ini, materi kita adalah tentang grafik fungsi eksponen. Mengingat kembali materi minggu sebelumnya, eksponen adalah istilah matematika untuk menyatakan bentuk bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sendiri merupakan bilangan yang dikenai operasi perkalian berulang. Nah, sedangkan fungsi eksponen adalah fungsi yang mengandung variabel bebas dalam bentuk eksponen atau pangkat. Adapun bentuk umum fungsi eksponen didefinisikan sebagai berikut. Suatu fungsi eksponen adalah suatu fungsi berbentuk fx sama dengan y sama dengan k dikali a pangkat x, dengan k tidak boleh sama dengan 0 dan a lebih besar dari 0 dan a-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Tetapan a disebut bilangan pokok atau basis dan x anggota bilangan real. Ingat ya, A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Baiklah, sekarang kita ke grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1. Bentuk dan sifat-sifat dari grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar 1 dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ambil beberapa titik absis x. Untuk titik absis X ini boleh diambil sembarang ya, jadi tidak ditentukan ya, jadi tergantung nanti pada soal. Kemudian yang kedua, tentukan nilai ordinat Y sekaligus titik koordinatnya. Yang ketiga, masukkan titik absis X dan nilai ordinat Y ke dalam tabel. Kemudian yang keempat, tentukan letak titik koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Kemudian yang terakhir, hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membentuk kurva mulus. Berdasarkan langkah-langkah tadi, nanti akan diperoleh sifat-sifat fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1 sebagai berikut. Yang pertama, grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1 monoton naik. Kemudian yang kedua, domain dari fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1 adalah anggota bilangan real atau dapat dinotasikan dengan df sama dengan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real. Kemudian yang ketiga, itu grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar 1 selalu bernilai positif atau dapat dinotasikan dengan RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih besar dari 0 dengan Y anggota bilangan real. Hal ini pun terlihat dari grafik yang selalu berada di atas sumbu X. Kemudian yang keempat, sumbu X atau garis Y sama dengan 0 berperan sebagai asimptot fungsi. Dengan kata lain, grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 0, walaupun X sama dengan negatif tak hingga. Ini perlu diingat ya. Jadi sumbu X atau garis Y sama dengan 0 berperan sebagai asimptot. Asimptot itu artinya adalah grafik fungsi tidak pernah menyentuh ya, tapi mendekati garis Y sama dengan 0 walaupun di X sama dengan min tak hingga ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1 memotong sumbu Y di titik 0,1. Itulah tadi pemaparan singkat tentang grafik fungsi eksponen untuk fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1 ya. Untuk lebih memahaminya, mari kita saksikan contoh soal dan pembahasan tentang grafik fungsi eksponen berikut ini. Sekarang saatnya kita ke contoh soal tentang grafik fungsi eksponen. Contohnya yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ya. Fx sama dengan 2 pangkat x. Ini fungsi yang ditanyakan pada soal untuk digambar ya.
Nah, ini langkah-langkahnya ya, ambil beberapa titik absis atau titik X. Jadi titik X itu sering disebut atau sama dengan titik absis ya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan di dalam soal ini tidak diberi tanda kurung X seperti ini. Misal ambil beberapa titik absis atau tentukan titik absis gitu. Itu tandanya adalah titik X ya. Kemudian ambil sembarang titik X. Jadi misalnya kita akan mengambil ini sebagai contoh ya. Jadi ini bebas titiknya mau kalian ambil berapa aja. Jadi ini ibu ambil ada yang negatif, ada yang positif, ada 0 gitu ya. Jadi ini bebas mengambil. Ambil aja sembarang titik yang kalian mau berapa aja. Yang penting ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Kemudian di sini tentukan nilai ordinat. Jadi kalau ada absis, ada ordinat, yaitu pasangannya X, pasangannya Y. Jadi Y itu sama dengan nama lainnya adalah titik ordinat ya. Nah, sekaligus titik koordinatnya, yaitu untuk yang pertama tadi kan udah kita data nih nilai X-nya. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi kita ambil satu-satu, kita substitusikan ke fungsi di dalam soal. Jadi X sama dengan min 2, fungsinya itu Y sama dengan 2 pangkat X. Jangan bingung ya, ini kenapa di sini Fx, di sini Y. Fx itu sama dengan Y ya. Jadi di sini kita buat untuk memudahkan, Y sama dengan 2 pangkat X, maka Y sama dengan 2 pangkat min 2. Ganti X-nya ini dengan yang ini ya, substitusikan. Maka jadinya masih ingat pangkat negatif di materi minggu lalu ya. Jadi kalau pangkat negatif itu jadinya seperti ini ya. 2 pangkat min 2 jadi 1 per 2 pangkat 2. Negatifnya hilang ya. Jadi Y sama dengan 1 per 4. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah hasilnya jadinya untuk X-nya, titik koordinatnya X-nya min 2. Y-nya itu 1 per 4 ya. Jadi ini X-nya tadi min 2 kan titik koordinat itu X, Y ya. Jangan terbalik ya, Y, X. Jadi X-nya min 2, Y-nya 1 per 4. Berikutnya untuk X min 1. Ini kan tadi min 2, sekarang min 1 ya. Maka Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan Y 2 pangkat 1. 2 pangkat min 1 ya. Maka Y-nya sama dengan setengah pangkat 1. 1 nggak perlu ditulis ya. Jadi Y sama dengan setengah, maka titik koordinatnya min 1, setengah ya. X-nya min 1, Y-nya hasilnya tadi setengah. Oke. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 2 pangkat 0. Itu berapa? Ingat lagi kembali perpangkatan 0, bahwa semua yang dipangkatkan dengan 0 itu menghasilkan 1 ya. Jadi 2 pangkat 0 itu 1, jadi Y sama dengan 1. Jadi hasil koordinat titik koordinatnya itu 0,1 ya, X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 2 pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, jadi Y sama dengan 2, maka titik koordinatnya 1,2. Kemudian untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 2 pangkat 2, Y-nya sama dengan 4, titik koordinatnya 2,4. Dan yang terakhir, ini untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 2 pangkat X, Y-nya sama dengan 2 pangkat 3, Y sama dengan 8 ya, bukan 6 ya, 2 pangkat 3 itu 8, 2 kali 2 kali 2. Ya, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, bukan 2 kali 3 ya. Itu sama dengan 8. Kemudian jadinya titik koordinatnya itu 3,8. Nah, setelah kita selesaikan ini ya, kita cari titik koordinatnya, kita tentukan titik koordinatnya. Titik-titik ini tadi ya, ada min 2,1 per 4, min 1,12, 1 per 2, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Ini kita pindahkan ke dalam tabel ya. Ini dia jadinya. Ini untuk X-nya tadi min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian ini fungsinya ya. Y atau Y-nya itu sama dengan 2 pangkat X. Hasilnya tadi 1 per 4, 1 per 2, 1, 2, 4, 8. Jadi kalau mau langsung dibuat tabelnya seperti ini,
atau langsung ke langkah-langkah 4 boleh juga ya. Jadi tentukan letak koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Ini langkah keempatnya kan. Keenam titik koordinat yang diperoleh. Jadi buat aja dalam seperti ini kita langkahi. Langkah yang ketiga ini nggak masalah ya. Yang penting kalian paham alurnya gitu ya. Jadi ini tadi titik-titiknya. Min 2,1/4 ini kan. Min 1,5. 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, kemudian letakkan ke 6 titik koordinatnya, ada 6 titiknya ya. Kita peroleh tadi, kita pindahkan ke dalam bidang kartesius. Ini tadi bidang kartesiusnya. Yang pertama ada min 2,1/4. Yang mana? Ini dia ya. Min 2,1/4. Ini dia. Kemudian ada ini kita buat aja di sini 1 ya biar paham ya. Nah, ini 1 tadi min 2,1/4 ya ke titik yang pertama. Kemudian min 1,5. Ini dia min 1, di sini setengah ya. Y-nya yang setengah ya. Ini X-nya min 1, Y-nya setengah. Ini kita buat di sinilah 1/4 ya. Biar nggak bingung, baru di sini kita buat setengah ya. Nah ini ya, ini harusnya dibuat garis putus-putus biar jelas ya. Baru kemudian di sini, nah min 1 dengan setengah, kemudian di sini ada 0 dengan 1 ya, ini dia. Kemudian ada 1,2, ini satunya. 1X ya, 2-nya Y, maka ini dia. Nah, di sini. Kemudian, ini titik temunya ya. Kemudian ada 2,4, ini 2-nya, 2X, X-nya 2 ya. X-nya 2, Y-nya 4. Ini ya, Y-nya 4. Maka di sini dia titik temunya. Ya, kemudian yang terakhir 38 ya. Ini dia X-nya 3, ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y. X-nya 3, ini dia. Y-nya 8, maka ini garis putus-putusnya ya. Biar nanti kalian bisa menggambar sendiri. Baru, nah inilah dia. Baru setelah ini kita hubungkan, ya kita tarik garis dari sini, kita hubungkan antar titik ini menjadi kurva mulus. Nanti kalian gambar sendiri di buku yang rapi ya. Nah, ini dia ya. Ini tadi fungsinya apa? Y sama dengan 2 pangkat X ya kan? Nah, seperti ini ya. Inilah gambarnya jadinya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini kita lihat gambar versi bagusnya ya di slide selanjutnya. Ini dia. Ini tadi yang sebelum sebelum kita tarik garis. Nah, ini dia setelah kita tarik garis ya. Ini dia. Jadi bentuk rapinya seperti ini ya. Nah, berikutnya setelah kita dapat tadi, kita dapat grafik akhirnya tadi udah bisa kita gambar ya. Tidak bisa kita gambar. Ini dia terdapat sifat dari grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x. Ya, jadi tadi kan di sini a-nya 2 ya. 2 tadi fungsinya 2 pangkat x ya. 2 pangkat x dengan a lebih besar 1. Inilah dia a-nya. A-nya 2. 2 ini kan lebih besar dari 1 kan? Iya. Nah, berikutnya yang kedua, domain dari fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 adalah anggota bilangan real atau dapat dinotasikan dengan df sama dengan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real ya. Domain itu artinya daerah asal ya. Daerah asal itu biasanya itu adalah x, kemudian daerah hasilnya itu y ya. Jadi untuk daerah asalnya itu, ini maksudnya DF di sini untuk daerah asal.
Jadi semua anggota X. Jadi maksudnya berapa aja gitu ya. Pokoknya asalkan dia bilangan real ya. Baru kemudian yang ketiga, grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x dengan A lebih besar 1 selalu bernilai positif. Atau dapat dinotasikan ya. Lihat, ini bisa dilihat. Kurvanya semuanya di atas sumbu X ya kan. Ini kan sumbu X-nya. Jadi kurvanya ini selalu berada di atas sumbu X. Itulah makanya dia jadinya selalu bernilai positif ya. Jadi kalau dia kurvanya di bawah baru dia ada yang bernilai negatif. Nah, ini tidak ada kan. Mau kalian ambil ini sampai min 100 gitu ya. Hasilnya itu akan selalu positif ya. Jadi hal ini terlihat dari grafik fungsi yang selalu berada di atas sumbu X. Itu tadi yang Ibu maksud. Kemudian yang keempat, sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Ini kan sumbu X ini Y-nya sama dengan 0 ya. Berperan sebagai asimtot fungsi, dengan kata lain grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 walaupun X-nya sama dengan min tak hingga. Jadi kalian masukkan min 1000 itu hasilnya nggak pernah 0 ya. Kalian masukkan 1000 hasilnya tidak akan mau 1000, 100.000 untuk nilai X-nya min 100.000 itu tidak akan pernah menghasilkan 0 ya. Makanya ini grafiknya ini garis Y sama dengan 0 ini disebut dengan asimtot ya. Disebut dengan asimtot. Nah, ini dia. Jadi ini kalau di zoom ini dia tidak menyentuh walaupun sebenarnya gambarnya ini terlihat ya, karena kita kan buat skalanya 1 ya. Kalau kita buat skalanya 0,0000 sekian, maka ini kita zoom ya. Ini tidak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Ya, kemudian yang kelima, grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar dari 1, memotong sumbu Y di titik 0,1. Sumbu Y ya, sumbu Y inilah dia yang dimaksud dengan ini kan sumbu Y ya kan. Dia kan memotong, kurvanya ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Ini dia ya titik potongnya ya. Itu titik potongnya. Jadi grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar dari 1 memotong sumbu Y di titik 0,1. Jadi ini selalu ya. Mau fungsinya misalnya ini tadi kan kebetulan fungsi kita adalah 2 pangkat X ya. Jadi kalaupun 3 pangkat X, 4 pangkat X, 5 pangkat X gitu ya. Nah, itu selalu muncul titik 0,1 kalau kita ambil nilai X-nya itu 0 ya. Jadi ini selalu ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Selesaikan tugas di aplikasi psikologi ya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.